Saya seorang pedagang makanan. Bolehkah melayani pelanggan laki-laki untuk makan minum pada satu waktu Jumat? Dan apa hukumnya Pak Ustadz? Tidak sah jual beli ketika sudah azan masuk waktu Jumat sampai selesai sholat Jumat. Jadi kenapa laki-laki ini sampai tak sholat Jumat? Man tarakal jum'ata salasa marratin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahawunan karena menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Azab yang paling mengerikan adalah hati terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hati terkunci, talingo tersumbat, mata tertutup. Summum bukmun umyun, pokak, tuli, bisu, buto. Azab di atas azab. Jadi yang punya rumah makan tulis besar-besar di situ. Hari Jumat dari sejak azan sampai selesai sholat Jumat dilarang masuk. Karena kalau ibu ini melarang, segan dia. Laki-laki ini balik berakal sehat, maka dia sholat Jumat. Nah, habis waktu. Allah lebih dekat dari urat nadi dan napas kita. Allah lebih dekat dari semua itu. Sebelum kita bicara, Allah lebih tahu sebelum kita jalankan. Itu ayat Quran. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat nadi. Wa nahnu khalaqnahum, kami yang menciptakan mereka. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatinya. Bila terlintas di hatimu ingin berzina. Untung masjid, kalau luar masjid sudah selesai kita nyanyikan. Mengapa harus berdoa dan meminta Pak Ustadz? Allah kan tahu apa yang dalam hati. Mengapa kita mesti berdoa? Ini yang menulis nih, dia nih tak pernah berdoa. Dia tak pernah berdoa. Pas ditanya, kau tak pernah berdoa? Enggak. Kenapa tak berdoa? Karena kau tahu yang ku mau. Kenapa kita berdoa? Yang pertama, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku di situ? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdoa waktu malam perang Badar, diangkatnya tangannya dari tahajud sampai subuh. Nabi berdoa mengangkat tangan. Itulah mengapa kita berdoa, karena mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini cerdas. Ini pertanyaan ini bergizi, berkualitas. Nah, logika akal. Allah kan tahu apa yang di dalam. Ya. Kalau Allah tahu yang di dalam, kenapa kita berdoa? Karena bukan Allahnya yang jadi masalah, ini kan kitanya. Allah tak ada masalah, kita yang bermasalah. Kita kurang yakin, kita yakinkan diri kita. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Makanya orang yang berdoa itu menunjukkan kesungguhannya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah engkau dengan sikap merendahkan diri, wa khufyah, dengan suara yang lirih. Nabi kalau berdoa mengangkat tangan, waktu sedang khutbah diangkatnya tangan, orang yang di bawah tuh menengok putih ketiaknya, artinya tangannya diangkat. Makanya saya heran kali kalau ada orang berdoa, tangannya di paha, kepala matanya sambil nengok-nengok. Kau berdoa, apa tersapu kawan gue. Berdoa tuh khusyuk, berdoa ya Allah, ya Allah. Berdoa. Bukan masalah Allahnya, Allah tahu, tapi masalah kitanya. Sama macam seorang istri bertanya ke suaminya, abang cinta sama aku? Kalau tak cinta, takkan ku nikahi kau, ku batang ke bapakmu. Rumah yang ku bangun di mobil ini kan bukti cintaku. Aku tak percaya bang sebelum kau bercakap. Speak up dong katanya. Lalu si lakinya itu bilang jutaime gitu. Jutaime itu artinya aku cinta padamu, bahasa Perancis. Bahasa Maghrib. Apakah ada wajib zakat pada lahan kelapa sawit jika uang belinya masih pinjam di bank dan nilainya sudah mencapai haul? Punya tapak rumah, harga tapak rumah semeter di daerah sini 2 juta.
lalu kemudian harga tapak rumahnya itu 3 miliar, adakah zakatnya? Tak ada. Punya mobil, harga mobilnya 2 miliar, tak ada zakatnya. Punya tapak sawit, tak ada zakatnya. Sawitnya berbuah dan mengeluarkan hasil, hasilnya dizakati. Berapa zakatnya? Kalau dikiaskannya kepada tanaman, maka zakatnya kalau pakai tada hujan 10%, kalau pakai irigasi 5% potong biaya operasional. Kalau dikiaskannya kepada zakat perniagaan 2,5%. Itulah mengapa sebagian orang yang bersawit nih, aku keluarkanlah 5%. Kenapa? Karena ini kan seperti tanaman. Kau, aku seperti dagang, maka 2,5%. Kau, aku bingung sampai sekarang belum berzakat lagi. Keluarkan, pilih antara 2,5% atau 5%. Mau 10, bagus. Lebihnya itu terhitung sebagai sedekah. Apa hukumnya meminjam uang dengan gadai surat berharga atau BPKB kendaraan? Pinjam duit 1 juta, bayar 1.100.000. Pinjam 100 juta, bayar 110. Apa namanya itu? Riba. Orang yang makan riba, limo. Pertama, la yaqumu illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur, nanti di akhirat bangkit dari kubur macam bangkit dari kerasukan setan. Kalau nampak nanti orang kerasukan setan waktu bangkit dari kubur sempoyongan macam ini yang meletakkan BPKB potong. Kedua, duit riba dibelikan ke nasi, dimakan, lidah kena duit riba, doa tak dikabulkan Allah, mat'amuhu haram, karena lidah makan haram. Kasihlah aku anak yang soleh, lidah makan haram, tak dikabulkan Allah. 3, masuk ke badan menjadi darah daging. Ayyuma lahmin nabata min aramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka. Berat kau 50 kilo, yang halal cuma 10 kilo, yang 40 haram, diobok-obok dalam neraka, habis hancur terbakar baru masuk surga. 4, nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pembuat dosa. Yang berdosa kan mata. Kenapa pula ubun-ubun? Karena sepiring mangkok ketupek gulai paku dibeli dari duit riba haram, berubah menjadi setetes darah, masuk ke dalam jantung, dari jantung menyembur naik ke otak. Dari otak inilah memerintahkan ke mata, otak memerintah ke telinga, jangan kasih anak makan riba karena otaknya hitam, haram, mau berbuat dosa-dosa. Saya heran saya nengok kawan saya nih Pak Ustaz, cerita sama dia 5 menit. Menit yang pertama itu aja yang halal, dia habis itu haram aja. Nah, itulah otak-otak haram. Yang kelima, kalau sudah tidur malam, tidurnya jam 9, jam 10, tak terbangun sholat tahajud, bukan salah jam, bukan salah mata, tapi gara-gara makan haram, dicabut Allah satu nikmat. Nikmat apa? Nikmat sholat malam. Dicabut Allah nikmat, tak terasa lagi nikmatnya. Nikmat makanan tercabut. Ada yang lebih menyakitkan, tak terasa lagi nikmat sholat. Nauzubillah. Apa hukum khitan untuk anak perempuan? Mazhab Syafi'i wajib. Anak saya laki-laki, tapi anak perempuan keponakan jamaah saya suruh, dokter tak mau mengkhitan Pak Ustadz. Ya, karena dilarang PBB. PBB ini semua diurusnya. Tujuannya untuk apa? Kata Nabi kepada tukang khitan di Madinah, kau potong tapi jangan banyak-banyak, karena kalau banyak nanti dia jadi frigid, hilang nafsu seksualnya. Tapi kalau tak dipotong maka dia menambah libido seksual. Di zaman sekarang makanannya, tontonannya, pergaulannya, kalau dia tak disunat macam kuda liar dia nanti. Nah, oleh sebab itu maka anak perempuan dikhitan. Bagi yang anaknya belum lahir, mau lahir, khitan. Yang sudah tak usah dikhitan lagi, karena khawatir pendarahan, blooding, nauzubillah, nauzubillah. Nah ini tanyakan, cari bidan kampung yang bisa mengkhitan. Saya seorang ibu punya 3 orang anak laki-laki. Saya sedih melihat anak saya yang tidak
konsisten melaksanakan ibadah sholat. Kadang sholat, kadang tak sholat. Saya mohon doanya Ustadz mendoakan anak saya. Selama ibu masih takut, selama ibu masih risau, dan mulut ibu tak berhenti merepet, kau sedang di mana, pulang jam berapa, duit kemana, motor mana, kunci mana, kenapa kau tak sembahyang, insya Allah anak itu akan selamat. Tapi selama ibu udah diam, anak ibu tak sembahyang, biarlah, kiamat sudah terjadi. Ibu-ibu mesti siap merepet. Ibu-ibu siap merepet? Lanjutkan. Kalau perlu bukan cuma anak nih, laki nih juga direpet. Abang di mana, pulang jam berapa, duit kemana-mana, jangan buka cabang. Sampai selamat. Bapak-bapak yang direpet ibu-ibu ini, sabar Pak. Kenapa? Berarti bapak sudah bertemu dengan bidadari surga di dunia. Bapak yang selalu direpet, ditanya kemana, pulang jam berapa, duit kemana, takut ini, jangan sampai dilarikan pelakor. Itu berarti bapak merasa, aku udah azab Pak Ustadz. Tenang, nanti dikubur bapak sudah tak kena azab kubur lagi. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ikut ndak usah, nyolah azab bana di. Ibu siap merepet? Lanjutkan. Demi untuk keselamatan bapak-bapak dan anak-anak muda kita ini. Harapan terakhir tinggal ibu lagi Bu. Tinggal ibu lagi Bu. Ustadz-ustadz pengajian cuman sebulan sekali, seminggu sekali. Pengajian ibu lah pagi, siang, malam ibu doakan. Ibu tahajud malam, bacakan Al-Fatihah. Idza aradta hajatan, kata Imam Atha dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. Idza aradta hajatan, kalau kau ada hajat, faqra bi Fatihatil kitab, baca Al-Fatihah. Tuqadha insyaallah, maka hajatmu ditunaikan Allah. Ya Allah, barakat surat Al-Fatihah ini bukakan pintu hati anakku supaya dia sembahyang, supaya dia ngapal Quran, supaya hatinya lembut, berbakti pada orang tua. Mak saya dulu membacakan tiap malam. Berapa kali mak saya membacakan Al-Fatihah untuk saya? 100 kali. Dia selalu bangun jam 2 malam, baca Quran, tahajud, zikir sampai azan subuh. Begitu dia tiap malam, sampai malam meninggalnya pun begitu. Tahajud, saya tanya, waktu itu saya sedang di Madura, saya tanya makcik yang tidur sama dia, macam mana makcik mak saya itu waktu malam tuh? Biasa, macam biasa, bangun dia jam 2, dia baca Quran, dia tahajud, dia berzikir, habis itu ditontonnya video kau. Habis ditontonnya, pergi dia ke kamar mandi, mau berwuduk sembahyang subuh, sakit kepalanya, meninggal. Sesuai dengan doa dia. Waktu saya bawa menjenguk pasien di rumah sakit, ada sebulan sampai mengelupas orang kulit belakangnya, kata dia, aku kalau bisa tak usahlah pakai sakit, karena aku tak ada anak betino, kalian berdua jantan, tak terurus kalian aku nanti. Aku ingin habis mandi bersih, matilah aku ndaknya, tak pakai sakit-sakit lagi. Dikabulkan Allah doa. Doa ibu luar biasa. Doa ibu luar biasa, doa ibu luar biasa. Doakan anak-anak ibu. Saya berjumpa dengan bapak-bapak pecandu narkoba. BNN tak mempan, polisi tak mempan, apa pun tak mempan. Akhirnya emaknya pergi ke Makkah, dimasukkannya air zam-zam dalam dirigen, 7 putaran. Sebentar lagi. 7 putaran, doanya tak ada lain. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan narkoba. Selesai itu balik dari panggilnya anaknya. Kau sudah kudoakan 7 putarannya air zam-zamnya, kau minum. Sehat. Doa ibu luar biasa. Doakan anak ibu. Jangan panggil dia dengan sebutan yang tak baik. Anak setan, jangan. Panggil dia dengan baik. Ya anakku, penghuni surga Jannatul Firdaus. Kalau kita sudah siap menikah dan ada wanita yang ingin kita nikahi, selesai, apa lagi? Yang bahaya tuh kita nikah orang tak mau. Namanya cinta kelapa. Awak cinta orang tak apa-apa. Atau ada perempuannya ada, duit ada, awak pula tak berselera. Ini pun ngeri juga ini. Kalau kita udah siap nikah, ya, wanita yang ingin kita nikahi pun ada, mantap. Tapi orang tua tak mengizinkan. Bagaimana cara kita menanggapinya Pak Ustadz? Undang Ustadz Alnof, acara pengajian, judulnya dosa orang tua menghalangi anak nikah. Nanti biar disiapkan Ustadz Alnof. Bapak-bapak, ibu-ibu yang membiarkan anaknya pacaran, tak nikah-nikah, maka dosanya mengalir setiap hari. Siap masuk neraka jahanam. Nanti Ustaz Al-Nok akan membacakan dari tadi. Kami pun semua akan mendoakan supaya orang tuamu terbuka pintu hatinya
dan belum insya Allah tak berakhir sebelum bulan Ramadan sudah menikah insya Allah. Amin. Ada simpanan emas sudah lama. Pertama disimpan sudah dikeluarkan zakatnya. Bagaimana selanjutnya Pak Ustaz? Batasnya 85 gram. Ingat, 85 85 85 85 85 85. Jangan keluar dari sini berubah jadi 58. Kapan emas itu mencapai 85 gram? Emas saya 85 gram tanggal 1 Rajab. Oke, 1 Rajab 85 gram. Kapan baru dibayarkan zakatnya? 1 Rajab tahun depan. Dari 1 Rajab ke 1 kapan 85 gram? 1 Rajab. 1 Rajab tahun 1445 bayarkan zakatnya. 1 Rajab 1446. Hitung lagi. Mencapai 85 atau tidak? Mencapai. Keluarkan lagi zakatnya. 2,5%. 1 Rajab 1446. Hitung lagi, mencapai apa tak mencapai? Mencapai. Keluarkan 2,5%. 1 Rajab 1447. Mencapai apa tak mencapai? Mencapai. Sekarang saya ajarkan cemana supaya tak berzakat. Nah, begini caranya. Begitu udah mencapai 80 hompe, jual. Nah, simpan. Lah 83 jual. Seumur hidup tak berzakat. Nah, itu enaknya ngaji sama saya. Ada, tapi ingat Allah Maha tahu. Zakat yang kau belok-belokkan, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Diabetes meletus, jantung koroner, tulang keropos, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba sakit pinggang, waspadalah. Apa yang dimakan, apa yang dimaksud haul, bagaimana prakteknya? Membayar zakat itu mesti 1 haul. 1 Rajab ke 1 Rajab. Apa artinya? 1 haul itu setahun. Hala yahulu haulan. Sampai 1 tahun. Mari hadiri haul Syekh Abdul Ghani Al-Kampari Al-Khalidi An-Naqsabandi di Batu Besue. Haul apa tuh? Memperingati setahun meninggalnya. Maka berkumpullah semua mursyid-mursyid tarekat Naqsabandiyah, termasuk yang dari Aceh, karena ulama besar Aceh namanya Syekh Mudawali mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari di Batu Besue. Lalu kemudian diadakanlah haul. Apa saja isi haul itu? 5. Yang pertama baca Quran, yang kedua tausiah, yang ketiga zikir, yang keempat membacakan biografi Tuan Syekh supaya murid-muridnya kenal, yang kelima makan kenduri sebab keluarga ingin. Apakah pahala makan ini sampai? Sampai. Mana dalilnya? Saat ummi matat, makku mati, apa atasadaqu anha, kalau aku bersedekah apakah sedekahnya sampai untuk almarhumah emakku? Kata Nabi, bersedekahlah engkau. Apa sedekah yang paling bagus? Sakyul ma', air putih. Sedang air putih saja sampai, apalagi ketupek gulai paku. Sedang air putih aja sampai, apalagi asam podeh bau. Sedang sampai air putih, apalagi makanan, rendang dan lain sebagainya. Maka itu sampai. Bacaan Quran sampai. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, waktu Nabi membelah pelepah korma ditusukkannya ke kubur, pelepah korma bertasbih. Tasbih pelepah korma aja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Tausiah bagus, mengingatkan orang mati. Tapi guru kami Pak Ustadz di Saudi Arabia mengatakan tak boleh haul. Haul itu bid'ah. Itu acara sepekan memperingati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu apa namanya? Memang namanya tak haul, tapi peringatan, memperingati. Itu ada museum Syekh Ibnu Utsaimin, ini penanya, ini kacamatanya, itu apa namanya? Banyak orang tak mau makan ikan. Makan ikan, Pak, saya nggak makan ikan. Tapi waktu ikan itu di blender, dicampur topung, jadi empek-empek kapal selam. Enak. Itulah ikan tuh, Bang.
terjebak pada nama. Maulid tak boleh, maulid tak boleh. Tapi kenyataannya pas bulan Rabiul Awal dibacakannya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itulah maulid itu. Jelas? Bagaimana dengan harta yang didapat dengan cara yang tak halal? Apakah kalau dizakati dia berubah menjadi halal? Tidak. Duit yang dapat dengan cara menipu, dengan cara riba, rentenir, lintah darat, maka duitnya itu jangan diambil, jangan dipakai. Serahkan semuanya untuk kepentingan umum, untuk bangun masjid, untuk pokoknya jangan dipakai sama sekali. Saya mau tobat nih Pak Ustadz, banyak kali duit-duit haram nih, jangan dipakai sama sekali. Dalilnya mana? Dalil ayat Quran. Dalil ayat Quran, wa anfiqu, berinfaklah min thayyibat, dari yang halal-halal, yang baik-baik saja. Dalil dari hadisnya mana Pak Ustaz? Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Yang tak suci tak diterima Allah. Bagaimana cara melakukan sholat istikharah secara benar? Usolli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya terserah. Apakah setelah melakukan atau melaksanakan sholat langsung diberi jawaban? Langsung ada jawabannya. Bagaimana rasanya? Ada kecenderungan hati untuk memilih satu di antara dua. Mau bisnis atau tak bisnis? Jadi jualan atau tak jadi jualan? Mau nikah dengan si A atau dengan si B? Kau udah istikharah anak muda? Udah Pak Ustadz. Yang mana nampak? Nampak dua-duanya. Berarti belum putus istikharah. Salat lagi. Usolli sunnatal istikharah cinta raka'ataini lillahi. Nanti akan dikirimkan Allah kecenderungan hati, condong saja hati, baru lanjutkanlah. Tengah-tengah malam baca Quran, berzikir, nanti Allah akan kirimkan signal-signal insyaallah. Bekerja di bank itu apakah termasuk riba? La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba. Wa katibahu, yang mencatatnya. Wa syahidaihi, yang jadi saksinya. Kulluhum sawa, semuanya podo kabeh samo. Maka mereka semuanya kena riba. Karyawan PT tapi ditempatkan di bank, apakah hukumnya Pak Ustadz? Cemana karyawan PT ditempatkan di bank? Karyawan PT ditempatkan di bank, jadi apa dia di bank? Jadi security. Kena, karena dia masuk dalam 4: akilahu, wa mukilahu, wa katibahu, wa syahidaihi. Cari kerja yang lain, jangan ada terkait dengan riba. Tapi kalau ibu jualan nasi, ada orang membeli, tak perlu tanya, duit kau ni riba. Karena yang ibu jual adalah nasi. Tak penting, jangan tanya duit orang nanti. Po, ada katupek gulai paku, ada. Eko halal kok. Di berang itu. Saya punya piutang sudah saya minta selama 3 kali, tapi tak juga dibayarnya. Terus kalau berjumpa kayak nggak kenal. Seharusnya saya gimana Pak Ustadz? Laporkan ke Polda. Polda Jalan Sudirman. Tak sanggup, Polsek, Polres Kampar. Paling rendah, Polsek Kecamatan. Buat BAP bahwa dia tak bayar utang. Waktu meminjam,
Manisnya semanis diabetes meletus. Pas giliran membayarnya. Jadi saya pernah bertamu ke rumah orang di Bogor. Dia tulis dari depan rumahnya itu, memberi pinjaman menambah musuh. Memberi pinjaman itu katanya menambah musuh. Maka saya kalau datang orang minjam duit, Ustadz minjam saya duit, ini 100.000, tak usah pinjam, bawalah balik. Aku mau minjam Pak Ustadz, daripada kita berkelahi nanti rusak hubungan kita. Baguslah tak usah, bertambah musuhku nanti. Menambah musuh, memberi pinjaman menambah musuh. Hati-hati yang meminjam tak balik, ruhnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mati jadi anggau gara-gara tak membayar utang. Nanti kita bahas itu tentang anggau. Bagaimana reaksi kita terhadap aib buruk yang disebar di lingkungan keluarga terhadap kita? Perlukah kita mendatangi mereka untuk memberi penjelasan? Sudah berusaha untuk ikhlas, tapi hati ini masih belum terima. Saya kalau dibully orang, diejek orang, saya jelaskan sekali. Setelah saya jelaskan sekali, cukup. Karena kalau kita jelaskan, kita capek. Tomat itu makan duit haram. Maka saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai hari ini tidak pernah makan duit karena saya makan nasi. Dan tidak ada duit haram yang saya makan. Kepada yang menuduh saya, berhentilah kalian menfitnah. Dah cukup. Karena kalau kita pikirkan itu kita capek. Tetap juga saya diejek-ejeknya. Saya pergi ke polisi, saya lapor. Assalamualaikum Pak Polisi. Waalaikumsalam. Ini orang mengejek-ejek saya. Ini orangnya. Ini screenshotnya di medsos. Oke, kalau gitu Ustaz kami BAP, silakan. Ketiklah semua. Kapan saudara mendapatkan? Tadi siang. Di mana? Di internet. Website apa? Facebook. Sudah selesai. Oke, nanti Ustaz akan dibawa, ya. Datang saya di Assalamualaikum kepada saudara Abdul Somad, datang ke kejaksaan. Datang saya. Mana dia yang mengejek itu? Mencret dia tak datang. 2 kali saya datang. 2 kali saya datang ke Jalan Sudirman. Tak datang, rupanya jago di medsos aja. Jadi saya kalau diejek orang, pertama saya klarifikasi. Kalau dia terus, saya polisikan. Kalau udah setuju dia selesai sudah. Ibu pun juga gitu. Kalau ada memfitnah-fitnah ibu di lingkungan itu, undang orang tuh, namanya acara konferensi pers. Klarifikasi. Ini sudah seliweran ini berita di perumahan kita. Kabarnya kalian menuduh saya punya santet. Jadi saya perlu klarifikasi bahwa sampai hari ini belum ada. Dan saya ini orangnya pengajian. Tapi kalau kalian masih tetap, saya insya Allah akan bawa ini ke Polda. Siap-siap kalian masuk penjara, berpisah kalian sama laki kalian. Tinggal anak-anak kalian, masuk penjara kalian nanti. Bolehkah kita mengingat hari lahir dengan acara meriah di rumah, misalnya makan bersama? Apa salahnya ngundang orang makan? Mana ada doa tolak makan? Yang ada tuh tolak bala. Saya kalau ibu undang datang saya. Karena tak pernah kalian undang, maka saya tak datang. Cobalah undang, datang saya. Tapi jangan ada acara-acara yang meniru tradisi orang Majusi. Orang Majusi itu memintanya kepada api. Jadi dipejamkan waktu mengembus api itu. Apa permintaan mama tadi? Jadi waktu meminta itu, waktu mengembus api itulah minta. Ditanya sama lakinya, mama minta apa tadi? Ada deh. Waktu menembus api itu, kita mintanya kepada Allah. Jadi tetap kenduri, habis kenduri itu suruh Ustaz Somad doakanlah. Ya Allah, berkahilah umur ibu ini ya Allah. Sehatkanlah badannya. Tak ada kita nyembah api di situ. Jelas?
Minta doa juga Ustadz untuk orang yang sudah lama menginginkan keturunan, terutama ya nanti sama di akhir majelis kita berdoa mudah-mudahan diberikan keturunan anak cucu yang soleh dan soleh. Sulit tak bagi Allah untuk mengasih keturunan? Nabi Ibrahim umurnya 86 tahun. Bayangkan umur, pejamkan mata, bayangkan laki-laki umur 86 tahun. Bininya sudah diponis orang, maaf cakap, mandul, namanya Hajar, namanya Sarah. Ternyata apa yang terjadi? Lahir anak laki-laki dari Hajar waktu umur Nabi Ibrahim 86. Itulah anaknya Ismail. 13 tahun sesudah itu, 86 tambah 13 sama dengan 99. Umur 99, istrinya yang udah diponis tak akan punya anak, sampai mati bininya itu punya, hamil. Itulah anak dari Sarah, lahirlah anak laki-laki namanya Ishak. Apalah Ismail lahir 2 kali? Gimana ceritanya? Yang pertama tadi Ismail, nama emaknya Hajar, umur Nabi Ibrahim 86. Yang kedua nih Ishak, umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Sebenarnya Allah cuma ingin doamu lebih lama. Allah ingin sujudmu lebih khusyuk. Allah ingin air matamu jatuh berderai. Disitulah turun rahmat Allah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Orang kalau masak tauhidnya kepada Allah, husnuzon kepada Allah, tak risau dia dengan hidup, tak gelisah dia dengan hidup. Tapi kalau tauhidnya setengah masak, yang enak setengah masak itu cuma telur ayam. Hidup ini yang paling indah adalah husnuzon, berserah diri kepada Allah. Usaha, ikhtiar, doa, tawakal, husnuzon kepada Allah. Ada anak, alhamdulillah. Tak ada, berarti Allah menyelamatkan. Dapat anak 10, 10-10-nya durhaka. 1 narkoba, 2 pemabuk, 3 sakau. Allah sayang, dibuatnya tak punya keturunan. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Setelah itu serahkan pada Allah. La haula la quwwata illa billah. Apakah saya buka usaha jual beli motor bekas, pembeli mau melakukan kredit dengan perantara bank, apakah saya kena riba? Saya punya motor. Motor saya ini mau dibeli sama ustazah. Lalu kemudian dicicilnya selama 2 tahun. Boleh apa tak boleh? Boleh. Tulis di Google ibu tuh, tulis itu Somad Morocco Credit. Buka google.com. Setelah itu tulis di situ SOMAD MOROCCO spasi kredit, enter. Nanti dapat tulisan nih, Somad Morocco Credit, lengkap dah. Somad Morocco Credit, share ke grup. Kita ini pengajiannya ada grupnya ustazah, ada grupnya, share ke grup. Sudah saya tulis 25 Agustus 2010. Sekarang sudah 2023, 13 tahun yang lalu sudah saya tulis. Belum kalian lahir sudah ada tulisan bahwa kredit hukumnya boleh, kredit panci, kredit. Di rumah saya itu Pak Ustadz, yang lunas cuma saya, inilah kata ibu. Aku inilah cuma yang lunas, yang lain kredit Pak Ustadz. Tak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah meminjam uang. Jadi selama kami di abang mengkredit mobil ke saya, motor ke saya, rumah ke saya, tak apa-apa. Tapi begitu ada orang ketiga di antara kami, nama orang ketiga itu finance, keuangan. Akhirnya beliau minjam uang
uangnya dibeli ke rumah, maka sebenarnya membeli rumah, membeli mobil, membeli motor itu cash. Yang dia bayar itu adalah uang dengan uang. Disitulah kena ribanya. Jadi uang dengan uang riba. Uang dengan barang, uang dengan panci, uang dengan jilbab. Mudah-mudahan jilbabnya cepat lunas. Amin. Sepele kali ustadznya. Apakah pusar bayi boleh disimpan? Menurut orang tua bisa dijadikan obat kalau anak demam. Banyak obat lain. Karena dia bagian badan kita ini kalau udah terlepas dari badan kita dia jadi najis. Najis. Kalau putus jari saya ini masuk ke dalam simpan, dia jadi najis. Maka dia mesti ditanam, dikubur. Anak saya lahir, hari-harinya itu ditanam di tanah, kubur, udah dibuang aja, tak usah disimpan. Jelas? Jika melontarkan kata talak melalui WhatsApp, apakah sudah benar-benar jatuh talak? Tengok dulu siapa yang menulis. Bisa jadi handphone itu dipinjam kawannya. Kawan tuh mau WA bini dia. Dicarinya istriku. Rupanya istri kawan yang punya handphone. Setelah ditulisnya istriku, disangkanya bini dia saking marahnya emosi. Rupanya bini kawan. Nah, itu maka dipastikan betul. Jadi mana tahu tiba-tiba keluarlah WhatsApp di handphone ibu. Tengok, telepon lagi. Abang di mana? Kenapa tiba-tiba mengirim WA gini? Apa bunyinya, Dek? Katanya talak. Handphone abang kena copet. Rupanya pencopet itu. Kita prank dulu orang ini gitu. Udah jatuh ditimpa tangga, diterkam kucing. Tapi kalau dapat dipastikan memang dialah yang mengirim, betul kau yang mengirim, betul. Dalam keadaan sehat, sehat. Kenapa kau kirim melalui WhatsApp? Kenapa tak langsung? Aku tak berani, aku takut kali jumpa. Maka jatuhlah talak kalau memang ada niat. Tengok bunyi kalimatnya apa. Kalau bunyinya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Tanya dulu, kau ada niat enggak? Aku tak ada niat Pak Ustaz. Terus kenapa kau tulis gitu? Aku cuma nyuruh dia balik aja. Tak jatuh talak. Tapi kalau tulisannya, ku talak kau talak, maka jatuh talak satu. Jelas? Maaf saya mau tanya, apakah berdosa saya menutupi kesalahan suami yang sudah fatal menikahi wanita lain tanpa minta izin saya dulu di hadapan orang tua yang sedang sakit parah? Laki-laki menikah dengan perempuan lain boleh apa tak boleh? Selesai. Pulang dia, dibilangnya sama ibu, aku udah nikah tadi sama si Anu. Terus pulang lagi seminggu lagi, aku udah nikah sama si Anu. Pulang lagi seminggu lagi, aku udah nikah sama si Anu. Pulang dia sekali lagi, aku udah nikah sama Anu. Yang kelima itu baru haram. Yang keempat tuh boleh. Tapi, jangan dipotong video ini. Tinggal di Indonesia, ada namanya kompilasi hukum Islam Indonesia. Hidupkan lampu. Ada namanya kompilasi hukum Islam Indonesia. Tidak boleh seorang suami menikah tanpa surat izin persetujuan dari istrinya yang disahkan oleh hakim. Setengah mati bapak itu tak bisa berbini, Bu, kalau ibu tak menurunkan tanda tangan di matre 6.000 yang sekarang sudah naik 10.000. Makanya ibu sebelum tidur malam, yakinkan di dekat tempat tidur itu tak ada pena, kertas, dan materi. Ada saya tengok beberapa ibu-ibu ini di handphonenya materi, bahaya itu. Jelas? Selama ibu tak membubuhkan tanda tangan, nikah dia, ibu gugat ke pengadilan, maka dia masuk pidana penjara. Hati-hati, negara kan negara hukum. Dia sudah nikah Pak Ustaz, ibu tidak gugat? Tidak. Kenapa tak ibu gugat? Karena aku menginginkan surga. Diam aja lah, jangan bercakap. Kalau menginginkan surga, diam.
Ini asal pergi beli kangkung, apa pergi lagi beli bayam, pas ditanya, ibu kenapa tak gugat ke pengadilan? Surga apa? Surga apa? Hah? Apakah sudah sah perceraian saya di agama Islam, Pak Ustadz, bila suami sudah nikah tanpa persetujuan? Selama dia tak menjatuhkan talak, sampai hari kiamat kalian tidak bercerai. Jelas? Saya tak tahan di madu, Pak Ustadz. Gugat dia ke pengadilan agama. Wahai Pak Hakim, aku tak tahan Pak Hakim. Kata hakim, ku tengok memang kau dah tak tahan. Kau diteruskan mati toga. Jadi setujui hakim. Ibu tahan? Ada perempuan yang tahan. Ada yang tahan? Ada. Angkat tangan. Mudah-mudahan bapak tu baik-baik saja. Kok saya tengok dari wajah ibu ni, bapak tu baik-baik. Apa benar jika istri belum mandi wajib tak boleh mengerjakan pekerjaan rumah, terutama memasak? Perempuan, laki-laki, dia wajib mandi. Kalau dia tak bisa mandi karena sesuatu, dia berwudu. Kalau dia tak bisa berwudu, dia bertayamum. Dia boleh melakukan aktivitas apapun. Selama hadas besar tak boleh tujuh, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf. Yang lain daripada itu hukumnya boleh. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Apa benar di saat kita umrah tak boleh upload, hanya boleh di-share saat pulang dari umrah? Sedang tawaf itulah hasil mengupload. Tawaf ini kan ibadah. Rukun umrah ada 5. Pertama niat, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul, kelima tartib. Selama ini ambil foto-foto aja lah. Nanti udah habis selesai itu barulah upload, edit video dan selain. Jangan sedang ibadah itu. Karena kita sedang dalam ibadah. Uang saya dilarikan orang. Bagaimana penjelasan Pak Ustadz? Apa yang saya lakukan Pak Ustadz? Yang pertama, dicari orang nih kok bisa dia dapat duit ibu. Dari mana? Kalau dia perempuan, mana suaminya? Kalau dia belum punya suami, di mana ayah emaknya? Kan ada, kenal. Kan tak mungkin kita jumpa tiba-tiba, aku minjam duit langsung kita kasih. Maka dituntut ke keluarganya, dicari, didoakan malam solat sunat hajat, usolli sunnatal hajat, bacakan Yasin. Engkau yang maha kuasa, aku bertawassul kepada engkau, barokat surat Yasin ini lembutkan hatinya. Andai dia tak membalikkan, balik dengan cara yang lain. Mudah-mudahan diselesaikan Allah masalahnya insyaAllah. Bolehkah perempuan melaksanakan solat Jumat? Boleh. Boleh. Apa bunyi dalilnya? Jika tak boleh, apa alasannya? Perempuan boleh solat Jumat. Mana dalilnya? Perempuan solat Jumat sahabat Nabi. Nabi mendiamkan. Diamnya itu menunjukkan boleh. Makkah perempuan solat Jumat. Madinah perempuan solat Jumat. Di Mesir perempuan solat Jumat. Tapi tidak wajib. Seandainya diwajibkan, berat. Kalau wajib ibu solat Jumat, anak menangis-nangis. Laki lebih menangis, tak makan siang. Allah ni maha kasih, maha sayang. Maka laki-laki saja disuruh. Perempuan solat zuhur di rumah. Balik suami, baru dia solat zuhur. Ustadz, apa boleh kita berhias sambil menabung di toko emas? Oh, maksudnya ibu punya perhiasan. Almarhumah emak saya, asal ada duit terkumpul dari sawit dia belikannya gelang, belikannya cincin, beli emas. Jarang dia menyimpan duit. Jadi sesudah dia meninggal, saya bongkarlah raknya,
Saya bongkar, dapat banyak sekali emas. Setelah dibagi, kami berdua, saya dengan adik saya, ahli waris, jatah itulah untuk modal pembangunan masjid Hajjah Rohana yang sedang pembangunan sekarang. Saya mau mengalir jadi amal jariah. Banyak sekali. Cincin, gelang, rantai, subang, anting disimpan. Dari kecil, waktu saya ke Mesir, dijualnya gelangnya. Waktu ke Maroko, dijual. Saya tak pernah minjam duit. Balik mau mengajar, kena hujan. Mak, ini beli mobil kurang duit. Jual. Jadi banyak. Kalau simpan duit, habis. Jadi boleh menyimpan emas. Ibu yang selama ini menyimpan emas. Karena kalau disimpan duit, nilai duit itu jatuh. Inflasi namanya. Secara ekonomi. Tapi kalau menyimpan emas, naik terus. Emas yang tak naik, Mas Parno. Mas Broto, Mas Tono, itu dia tak naik, dia stabil. Nama lakiku Pak Ustaz. Kalau kita punya duit 200 juta, diputar dagang, bagi keuntungan, berapa persen keuntungan yang harus kita terima? Apa ada zakat yang harus dikeluarkan? Duit ibu 200 juta. Saya pakai untuk kita jualan, dagang. Kita jual peci, namanya peci UAS. Berapa pembagian antara pemilik modal dengan saya? Tidak diatur dalam Islam, terserah kesepakatan. Bu, duit ini modal dari ibu, aku yang memakai. Gimana kalau pembagian kita 50-50? 50 untuk ibu, 50 untuk aku. Setuju, Bu? Ah, udah. Berarti nanti pas untung, kebetulan untunglah 100 juta. Maka balik duit ibu menjadi, aduh, modal 200, untung 100. Kita 50-50. Duit ibu baliknya berapa? 250. Modal balik tambah untung 50. Saya mendapat berapa? Saya dapat 50. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat? Kalau dari 50 itu tidak. Tapi saya total dengan harta saya semua. Kalau di atas 85 gram baru keluar. Apakah ibu yang punya uang 250 wajib keluar? Wajiblah keluar. Kan udah lewat dari 85 gram. 85 gram tadi 170. Sekarang duit ibu sekarang 250. Kena 2,5%. Jelas? Marah Ustaz? Tidak marah. Memang suaranya memang tinggi dari dulu. Itulah kaji kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Pas jam 6. Al-Hazi niyah untuk niat yang baik-baik. Mudah-mudahan anak-anak soleh dan solihah diberikan keturunan yang baik-baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya dijadikan bertakwa takut kepada Allah. Diberikan rezeki yang barokah. Diberikan istiqomah iman dan Islam. Ala hazihin niyah untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. Harta yang boleh dihibahkan itu berapa dari harta yang kita punya? Hebat orang Tanjung Gusta. Nampaknya semua mau dikasihkannya. Waktu Nabi sedang membebaskan kota Makkah, ada sahabat Nabi itu yang sakit, dijenguk Nabi. Anaknya cuma satu perempuan. Laki anak perempuannya ini menantunya kaya pula. Kata dia, semua hartaku mau kukasih untuk Islam. Kata Nabi, tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena kalau semua hartanya dia kasih ahli warisnya, nanti tak dapat. Kalau kau tak mau semua, ambil setengah 50%. Kata Nabi, tak boleh. Kalau begitu sepertiga diterima. Jadi kalau mau mengasih harta, kasih sepertiga. Yang 6, kalau 1 miliar 333 juta. Yang 666 juta dibagikan ke ahli waris. Saking habisnya kertas di Tanjung Gusta, sampai karton pun dipakai orang. Itulah. Kalau sesudah berwudu,
Kalau udah berwudu, boleh tak dilap? Boleh tak dilap air wudu? Melap air wudu hukumnya makruh. Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Melap, mengusap air wudu pakai anduk hukumnya makruh. Tapi kalau kedinginan boleh. Di Maroko kalau bulan Januari 0 derajat kedinginan. Di asrama tak ada pemanas air. Mau dimasak pakai gas mahal. Berwudulah pakai air dingin macam kulkas. Habis berwudu langsung dilap. Tapi di tempat kita tropis 30, 35, 32, 33 derajat. Kenapa dilap? Biarkan sampai kering. Mau dilapnya juga tidak sampai batal, hanya sekedar makruh saja. Ketika dilihat Nabi menanamkan akidah di Makkah, ibadah praktis seperti sholat pada tahun ke-11, muamalah seperti piagam Madinah, maksudnya interaksi sosial Islam dengan tak Islam, terlihat keseimbangan. Mengapa kebanyakan umat Islam sekarang lebih mementingkan ibadah mahdhah dibanding yang bersifat muamalah? Ibadah mahdhah, sholat, puasa-puasa sunat, zikir-zikir, baca Quran, sibuk dengan itu, tapi kurang pada muamalah, interaksi sosial. Sholat rajin, puasa rajin, tapi tetangga salah parkir, keluar kebun binatang dari mulutnya. Puasa sunat rajin, zikir rajin, tapi cakap kasar. Sholat rajin, puasa rajin, maulid rajin, menceritakan aib tetangga pun rajin, lebih rajin pula lagi. Sholat rajin, puasa rajin, tapi minjam rantang tak balik udah 3 bulan. Ini tidak sesuai antara ibadah mahdhah, ibadah mahdhah yang murni, pure, original, dengan muamalah interaksi sosial. Orang yang bagaimana ini? Orang ini adalah jahil, tak mengerti ajaran Islam. Karena sholatnya banyak, puasanya banyak, hajinya banyak, nanti dia tetap dituntut di padang mahsyar. Inilah yang disebut dengan muflis, bukan mukhlis. Kalau mukhlis orang ikhlas, muflis orang bangkrut. Ya'ti yaumal qiyamah, dia nanti datang menghadap Allah, salatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, hajinya banyak, tapi ternyata lidahnya kasar mencaci maki si fulan, wa daraba hadza, memukul si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, wa qazafa hadza, menuduh si fulan. Datang orang mengambil sholatnya, datang orang mengambil puasanya, datang orang mengambil hajinya. Faniyat hasanatuhu, amal pahalanya sudah habis, sementara orang tetap mengantri menuntut. Ukhizat khotoyahum, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada dia, dicampakkan dia ke neraka jahanam, bukan karena tak sholat, tapi karena muamalat, hubungan sosialnya tak baik. Insya Allah kalau dia sholat ke masjid, kenal sama tetangga, hubungan interaksi sosialnya insya Allah baik. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana saya memberikan doa kepada kedua orang tua saya, sedangkan orang tua saya sudah meninggal dan tidak Islam? Ya Allah, kedua orang tuaku itu hambamu, Kau yang menciptakannya, kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Begitu bunyi doanya. Tak boleh kita katakan, ya Allah ampunkanlah kedua orang tuaku. Kenapa tak boleh? Karena Ibrahim pernah mencoba dan Allah marah. Maka istighfaru Ibrahim li abihi, istighfar Ibrahim untuk bapaknya, illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Dia pernah berjanji, sa'astaghfirulaka rabbi innaku kana bi hafiya, nanti ku mintakan ampunan untuk engkau ayah.
lalu kemudian ketika mati dimintakannya, Allah marah karena waktu hidupnya melawan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah, ketika sudah jelas bagi dia bahwa ayahnya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Ya Allah, orang tuaku itu hamba Engkau, ciptaan Engkau, kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Karena kita tak punya daya, tak punya upaya. La haula wala quwata illa billah. Apakah yang saya berikan doa itu diterima Allah SWT? Begitu bunyi doanya. Kalau selama ini doanya lain-lain, robah kepada yang tadi. Ayah dan emakku itu adalah hamba Engkau ya Allah, kuserahkan dia kepada Engkau sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau tak dibacakan berdosa. Ini serius nih, diketik, di print. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari di lingkungan kami, hampir tak terlepas dari pinjaman pada rentenir. Jangan bilang rentenir. Rentenir terlalu keren. Lintah darat. Semua yang di air, kalau naik dia ke darat bahaya. Di antaranya lintah darat dan buaya mengaku. Bahkan untuk membeli dan memiliki sesuatu pun kami sering menggunakan jasa kredit. Bagaimana hukumnya nih Pak Ustadz? Karena kalau itu tidak kami lakukan, sulit kami untuk jualan. Untuk ini nampaknya bukan bertanya tapi menawar. Maka bedanya rentenir pula. Bedanya lintah darat dengan syariat Islam itu letaknya di mana? Lintah darat tidak mau tahu, mau rugi mau untung, yang penting kau bayar bunganya. Dililitnya kita, lama-lama habislah harta kita, lama-lama nyawa kita naik, kumat darah tinggi, jantung koroner mendadak mati. Mati dalam keadaan berhutang di sekeliling pinggang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari riba ini insyaallah. Adapun jual beli dengan kredit tapi akadnya barang dengan uang, maka hukumnya boleh. Misalnya Pak Ketua Masjid mau jual sepeda motor ke saya. Ustadz Somad, mau ku jual sepeda motorku ini ke Ustadz. Berapa harganya Pak Haji? Ini 10 juta, Ustadz cicil lah 10 bulan, sebulannya 1 juta. Boleh apa tak boleh? Gimana detailnya Pak Ustadz? Silakan buka handphone, tulis di Google Somad Maroko, Google. Tulis di situ SOMADMOROCCO, Somad Maroko. Maroko, bukan Maroko. Maroko tempat saya kuliah itu. Somad Maroko, tulis setelah spasi kredit. Enter. Dapat tulisan Somad Maroko kredit. Dah tengok di baris bawah, jual beli kredit tidak ada keberatan di dalamnya. Tak ada keberatan berarti boleh. Jika waktu dan tambahannya diketahui. Beli sepeda motor sebulan 1 juta, 12 bulan 12 juta. Boleh. Meskipun harga kredit lebih mahal dari kontan. Karena penjual dan pembeli sama-sama dapat untung. Penjual mendapat manfaat tambahan harga. Sedangkan si pembeli mendapat manfaat tambahan waktu tempo. Adakah zaman Nabi orang kredit? Ada. Dalam Sahih Bukhari bahwa seorang muslim membeli sahabat
membeli budak namanya Barirah, di kreditnya selama 9 tahun, 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Ada. Jadi yang tak boleh itu pinjam duit, bayar duit. Pinjam 10 juta, bayar 12 juta, haram. Adapun uang dengan barang, maka tidak apa-apa. Itulah bedanya lintah darat dengan bank syariah. Di bank syariah akadnya adalah saya mau beli mobil, duit tak ada, maka saya datang ke bank, lalu bank kemudian membelikan mobil itu. Apakah akadnya itu dengan cara dia beli mobil lalu dia jual mobil, akadnya mobil dengan uang, atau dibeli taukil, atau akadnya kafalah. Jadi akadnya macam-macam, orang tak mengerti karena di fikih masjid sibuk dengan fikih toharoh, air suci mensucikan. Asik dibahas masalah khilafiyah, masalah kaki celana, masalah jenggot, masalah darah bisul, darah jerawat, darah wiladah, darah nifas, darah haid, darah nyamuk, darah macam-macam. Padahal muamalat ekonomi Islam ini penting. Jadi kesimpulannya, kalau dengan interaksi bank syariah, insya Allah sudah keluar fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Mudah-mudahan kita selamat. Tapi dengan rentenir, dengan meminjamkan uang, bank berjalan berkeliling, riba menjerat leher. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari riba ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang manusia ini menjadi makhluk yang konsumtif. Zaman dulu orang cukup punya sepatu cukup, sekarang punya sepatu mesti mahal. Zaman dulu orang punya jam cukup, sekarang jamnya mesti bermerek mahal. Padahal jam mahal sama jam murah kalau sudah habis baterai sama, mati juga. Dulu orang asal pakai baju cukup, sekarang orang pakai baju outfit, dia mesti berdiri mahal, style, gaya hidup naik, gara-gara kehidupan yang konsumtif dengan medsos dan lain sebagainya. Maka iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukup dengan pembagian Allah sehingga engkau menjadi orang yang berkecukupan. Makanya kita diajarkan doa, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan hati kami dengan yang halal sehingga kami tak mencari-cari yang haram. Orang kalau sudah dicukupkan hartanya, dicukupkan makannya, tapi sibuk mencari yang haram, sesungguhnya itu hukuman. Hukuman bukan dalam bentuk penyakit, tapi hukuman dalam bentuk hawa nafsu yang tak pernah kering, yang tak pernah cukup. Makanya di antara doa diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan aku dari ilmu yang tak bermanfaat. Sudah tahu riba, sudah tahu haram, dikerjakannya juga tak ada manfaat ilmu. Wa min qalbin la yakhsha'. Jauhkan aku hati yang tak takut pada Allah. Sudah dikatakan haram, nanti bangkitnya macam orang kerasukan setan, doa tak dikabulkan Allah, darah dagingnya tempat api neraka, tak ada takutnya. Wa min nafsin la tashba'. Jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma'. Jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Kenapa doa tak dikabulkan? Karena hawa nafsu. Kenapa hawa nafsunya tak bisa terkendali? Karena tak ada rasa takut. Kenapa tak takut sama Allah? Karena ilmunya tak bermanfaat. 4 ini saling berkait. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari malam ini bermanfaat. Apa tanda ilmu bermanfaat? Hati takut. Apa tanda hati takut? Nafsu terkendali. Apa tanda nafsu terkendali? Doa terkabulkan. 4-4-nya kita diselamatkan Allah SWT. Amin.